Yang bikin lebih cepat kaya lagi adalah utang. Utang bisa bikin kita kaya. Oh iya dong, sekarang ya, lagi ada perang. Palestina, Israel. Kemarin kan aku pikir ada boykot bakalan turun dong. Hah? Nggak ngefek. Nggak ngefek. Dia jadi dari September, Oktober kemarin justru malah naik. Naik. Loh iya. Kalau ini kan kita mau real press ya. Apa yang akan terjadi kira-kira 3 bulan ke depan? Kalau dari 3 capres ini, 1, 2, dan 3 ini kira-kira kalau menang bakalan gimana sih? Kita ngomongnya konteksnya investor ya. Perubahan, investor nggak suka. Tapi saya tidak tahu masyarakat kalau perubahan Indonesia investor masa tidak nggak suka. Sehingga mereka tuh kepengen the next presiden itu kayak Presiden Jokowi, keberlanjutan. Nah sekarang mungkin dari sini udah bisa dijawab dong. Yang kira-kira bakal keberlanjutan siapa? Yang bakalan kontra siapa dok? Lo tau nggak apa yang buat orang Indonesia itu lama majunya? Apa coba? Karena orang Indonesia itu senang nontonnya yang halu-halu. Kok bisa? Kayak nontonnya itu misalnya Master Firasat. Tebakan tahun depan artis mana yang kecelakaan, artis mana yang cerai. Padahal nambah ilmu nggak itu? Nggak nambah dong. Nggak nambah ilmu sama sekali kan? Makanya gue datangin lo di sini. Thank you so much. Keren banget nih Dr. Chatlin nih. Tapi sebenarnya nggak ada viewer pasti datangin lo. Orang Indonesia itu susah diajak pinter. Gue tuh pengen ajak lo kayak gini ya, pengen ngobrolin kalau ke depan kayak gitu ya. Kita tuh bagusnya itu nyimpen duit tuh di mana. Soalnya gue kan nontonin lo live kan, kayak lo kan bawain saham gitu kan. Bagi gue itu penting banget loh. Bagi gue ya, kita tuh penting banget harus tahu kalau punya duit itu tahu kemana. Emas kah? Saham kah? Nabung kah? Atau kalau misalnya kita bisa prediksi kayak ke depan kayak gitu ya, presiden yang menang siapa gitu, saham mana yang bakal naik. Makanya gue tertarik banget. Tapi kata anak buah gue katanya, udah datangin Master Firasat aja katanya. Masa? Datangin apa namanya? Pokoknya cenayang-cenayang katanya lebih banyak. Emang cenayang tuh bisa ngeliat ya saham tinggi mana ya? Kita bisa ngelihat probability saham yang bakalan naik, bakalan turun mana, tapi tetap nggak bisa 100% ya. Iya. Itu lo. Kalau cenayang-cenayang tuh bisa nggak ya? Gue nggak tahu deh. No comment. Kalau kita punya skill cenayang. Coba aja dipanggil dok. Nah, kalau gue tuh penasaran ya, kalau misalnya mereka bisa cenayang kayak gitu punya, kenapa sih nggak bisa lihat saham kayak gitu? Kan bisa bikin mereka kaya. Harusnya bisa makin kaya ya. Iya. Ngapain prediksi siapa yang cerai? Sebentar saya cari ya, saya tanyain ya saham apa yang bakal naik gitu ya. Iya. Ngapain mereka prediksi siapa yang bakal cerai, kecelakaan ada di mana? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada duitnya. Kita cari yang ada duitnya. Bener kan? Bener banget. Makanya gue hari ini datang Ellen May nih. Wes. Thank you so much. Ya, gue mau langsung tanya aja ya. Kalau nabung tuh bener nggak sih bisa kaya? Nabung doang nggak bisa bikin kaya. Tapi nabung itu adalah fondasi. Nabung nggak bisa bikin kaya? Nabung doang nggak bisa bikin kaya. Tapi nabung itu fondasi supaya kamu bisa investasi, bisa bisnis lain. Kalau nggak punya tabungan, nggak punya duit, ya bisa sih modalnya utang atau berpartner dari yang lain. Cuman nggak ada fondasinya gitu loh. Nabung itu cuman bikin hidup lu secure. Gitu. Nggak akan bikin kaya? Kalau nabung doang nggak bisa bikin rich doang bisa, tapi rich kayak Dr. Richard gini susah. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya Susah. kita langsung ya, kalau misalnya kita kerja nih, ada sisa duit nih di tabungan berapa ratus ribu lah atau 1 jutaan lah ya, atau ratusan ribu atau jutaan tergantung dari pendapatan orang. Baiknya diapain sih? Tetap ditabung yang pertama daripada punya tabungan utang kepinjol, lebih baik punya tabungan di bank buat diri sendiri, setidaknya hidup itu secure gitu loh. Tapi kalau mau semakin scale up, semakin tinggi, semakin kaya ya pastinya harus investasi atau diputerin di bisnis kayak Dr. Richard kan pinter tuh muter duit di bisnis. Berarti disimpan dulu, ditabung dulu, at the end of the day kalau misalnya angkanya sudah cukup harus diinvestasi. Dan angka cukup tuh nggak pernah cukup sebenarnya. Oke. Karena kalau kita merasa harus cukup dulu tabungan, nggak bakal mulai investasi. Jadi ketika kita punya duit dikit nabung, itu tabungan sebagian mesti harus tetap sisihin ke investasi. Masalahnya investasi itu nggak harus saham. Banyak orang salah, masuk ke saham malah boncos, marah rugi, masuk ke kripto malah boncos gitu. Karena nggak ngerti caranya.
Menurut aku tuh saham tuh di atas gitu. Oke, Di sini. berarti key point-nya ada 2 ya. Satu, kalau kita sudah nabung, sebagian dari apa yang kita tabung pun itu ada yang diinvestasi, ada yang dana cadangan. Betul ya, banget. kalau gue tangkap dari lu Betul kan. banget. Yang kedua, apa yang kita investasikan, kita harus mengerti dan paham betul apa itu. Bener. Oke. Bener. Nah, sekarang dari sini, sekarang kita anggap yang bisa kita nabung dulu ya. Ada nabungan, berarti sebagian dari tabungan itu kita investasikan supaya kita bisa kaya nih. Bener. Investasi kemana yang paling menjanjikan sekarang? Semua investasi bisa bikin kaya asal kita tahu timingnya. Problemnya banyak orang nggak ngerti timingnya dan masuk di timing yang salah. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau investasi emas, bisa kaya. Dolar bisa kaya, saham bisa kaya, asal satu tahu timingnya. Sebenarnya yang kedua, yang bikin lebih cepat kaya lagi adalah leverage. Apa itu leverage? Utang. Tapi itu saya tidak menyarankan. Karena bisa bikin cepat kaya, bisa bikin cepat bangkrut Utang juga. bisa bikin kita kaya? Oh iya dong, kalau misalkan orang tuh berinvestasi pakai utang bisa bikin cepat kaya, tapi bisa bikin bangkrut juga. Contohnya nih ada satu guru saham yang dia tuh jago banget ngebaca saham. Zaman dulu namanya Jesse Livermore. Dan aku pakai cara dia buat milih saham yang bakalan naik tuh kayak gimana. Sama cara Nicholas Darpas. Tapi Jesse Livermore ini, dia tuh secara money management-nya tuh dia pakai utang. Nah, jadi ketika dia kaya, bener di satu saham, wih dia kaya banget. Tapi ketika dia salah di satu saham, dia langsung bangkrut. Oh dia investasi pakai dana utang. Betul, jadi dia pakai leverage. Risky dong bener, ya. pakai margin, bener. Jadi kayak ambil pinjol, habis itu kita investasi, kalau misalnya investasinya besar, balikin pinjol, kita dapat sesuatu. Jadi nggak pakai pinjol juga sih, dari sekuritas tuh sebenarnya ada fasilitas T+ dan juga margin, di mana kita bisa beli saham tuh melebihi modal kita. Dan itu kalau buat pemula sebenarnya sangat berisiko sekali. Tapi kalau pas orang itu hoki, memang cuannya berlipat-lipat. Dan itu juga yang bikin banyak orang tuh suka di forex dan juga di kripto. Kenapa? Karena di forex dan kripto itu leverage-nya, kasih utangnya, leverage-nya tuh gila-gilaan. Jadi kalau di forex tuh ya, orang tuh misalkan nih, pakai modal 1 juta aja, dia tuh bisa bertransaksi senilai 100 juta atau bahkan 1 M. Jadi poinnya gini, misalkan gini ya, misalkan naik 1 poin itu bisa cuan $10 gitu. Turun 1 poin bisa cuan $10 juga, bisa rugi $10 juga gitu loh. Tapi ketika kamu pakai leverage 1:10 misalnya gitu ya, yang harusnya kamu bermodal $100, cuan 1 poin 10, rugi 1 poin 10, itu kalau kamu pakai leverage 1:10, kamu cukup pakai modal 10 doang, dan kamu bisa cuan 1 poin 10, rugi 1 poin 10. Artinya kalau ikut forex atau ikut kripto itu benar-benar fluktuatifnya tinggi. Benar-benar gini, kamu pakai modal dikit, kamu bisa cuan gede dan rugi gede, duitnya bisa habis sama sekali. Karena fluktuasinya bisa tinggi, jadi leverage. Bisa ke atas, bisa ke bawah, ya kayak gitu. Lebih ke leverage-nya, jadi pengalinya itu tadi. Oke. Berarti kalau misalnya kita, sekarang gue tanya kayak gini ya, kalau misalnya kita punya duit ya, aku mau investasi ya, kemana dulu nih? Yang paling simpel dulu deh, deposito, atau ikut reksadana atau obligasi kayak gitu ya. Beli emas atau main saham. Nah, kalau aku bilang nih ada piramida kan ya. Deposito sebenarnya aku nggak bilang dia sebagai investment sih. Karena deposito yang dijamin sama LPS bunganya itu cuma 4, sekian% doang. Itu bukan investment? Itu bukan investment. Itu cuman buat savings. Cuman buat kalau pas lu butuh duit, lu punya gitu. Ada likuiditas di situ. Itu bukan investment. Nggak bisa bikin duit lu bertumbuh. Jadi kita coret? Itu savings. Kita coret Basic ya? foundation. Kita coret ya? Dari investment. Berarti pilihannya cuma ada 2 sekarang ya? Nah, tapi pasti punya ya savings ya. Oke. That's not investment. Paling nggak di tabungan lah ya. Oke, berarti tinggal ada 2 nih. Emas atau beli saham? Emas, saham, USD masih banyak sebenarnya, properti. Nah, kemudian piramida yang di atasnya sebenarnya. Orang nggak hobi beli dolar. Itu dia. Yang beli dolar tuh orang kaya. Betul. Nggak juga sih sebenarnya. Orang biasa, karena gue kan dari miskin ya, sampai jadi posisi seperti sekarang ya, gue tahu banget kalau orang middle atau middle up dikit atau middle low, itu kalau ada duit pasti emas. Iya. Properti sama satu lagi. Karena yang di ngertiin itu. Karena nggak ngamatin. Nah, jadi piramida yang kedua sebenarnya di atas savings itu kalau mau investasi, obligasi yang punya negara. Jangan yang punya swasta. Kenapa? Kalau obligasi dari swasta itu tingkat gagal bayarnya tinggi. Perusahaan ngutang sama Dr. Richard. Dr. Richard beli, bisa jadi dia gagal bayar. Tapi kalau negara yang ngutang sama Dr. Richard beli nih ORI 24 atau surat berharga negara lainnya, itu sangat kecil kemungkinan dia gagal bayar.
Oh. Gitu. Nah, piramida di atasnya sebenarnya reksadana, tapi kalau buat saya pribadi itu nanggung karena saya bisa langsung ke saham. Nah, reksadana juga macam-macam, ada yang isinya obligasi, ada isinya saham, ada yang campuran. Nah, baru di atasnya tuh investasi saham. Atasnya lagi trading baik saham maupun yang lainnya. Nah, jadi kalau di saham sendiri, aku kalau ngajarin temen aku yang dia benar-benar nggak mau belajar sama sekali. Udah, aku sebutkan boleh ya? Karena apa? Perusahaan, aku sebut sahamnya boleh ya? Oke. Tapi nggak cuman satu perusahaan yang aku sebut. Misalkan, kamu pilih aja antara BCA, BMRI, BBRI, BBNI, kamu nabung aja kalau punya duit tiap bulan, salah satu atau 2 dari 4 ini gitu loh. Itu 2 dari 4 ini tuh istilah kata kalau turun itu aman. Bisa balik lagi. Kenapa? Karena perbankan itu sangat dibutuhkan. Kalau sampai perbankan kolaps, maka satu negara itu bisa kolaps. Dan yang kita pegang tuh 4 perbankan besar ini. Jadi Gitu. aman ya kalau misalnya taruh duit memang nggak Lebih naiknya aman. tumbuhnya Betul. nggak tinggi tapi aman. Dan ketika dia crash, ketika jatuh, aku udah ngalamin di tahun 2008, 98 sih aku masih SMP ya. Jadi aku ngamatin doang dari historical. Tapi kalau 2008 tuh aku ngalamin. Terus 2020 ngalamin, 2013, 15 itu juga marketnya jatuh. Selalu yang balik duluan nomor 1 pasti 4 ini. Kenapa? Karena investor besar, institusi mau asing, mau dalam negeri dan kebanyakan asing, itu kalau masuk ke Indonesia pasti yang diborong ini dulu. Nggak heran sekarang 4 saham ini itu sejak pandemi kemarin naiknya udah 100-200% dan orang nggak sadar. Oh, pandemi kemarin habis dari pandemi kemarin Iya, dari naiknya 2020 sampai sekarang itu Bank Mandiri udah naik 200%, BCA udah 100% lebih. Itu orang nggak sadar, BRI dan BNI juga. Kok lo ngomong sama gue sih? Gue bisa Itu tahu dulu duit di kenal situ. sama lu. Itu nggak sadar. Jadi makanya kalau si Warren Buffett bilang, dia bilang mesti selalu sedia cash. Jangan buat pas market naik, tapi pas market hancur, masukin tuh semua ke situ. Nah, mindset orang tuh kebalik-balik, keliru, kebalik-balik. Kemarin, beberapa waktu yang lalu tuh, emas tuh kan naik gila-gilaan ya. USD juga sempat naik luar biasa tuh di bulan September, Oktober kemarin. Yes. Saham jatuh. Orang tuh keliru. Kalau ada yang naik rally tinggi, mereka akan berbondong-bondong masuk ke situ. Padahal sebenarnya kalau kita yang paham ngebaca chart, makin tinggi itu sebenarnya makin dekat sama waktu dia jatuh. Contrarian aja, simple aja. Jadi jangan dibeli. Jangan dibeli. Pas dia mau naik kayak gitu jangan dibeli. Jadi gini, kita mesti bisa baca chart. Kan saya bisa baca chart ya. Jadi ketika dia mau belok ke atas, itu boleh dibeli. Tapi ketika dia udah naiknya kayak kemiringan chart kita baca gitu. Jadi kemiringan chart udah dekat 90 derajat atau lebih dari 45 derajat, itu udah ketinggian nggak boleh beli. Kayak USD sekarang, gold sekarang, which is saya ngomongnya ini aku kasih ini ya, tanggal berapa sih? 14 ya ini? Iya. 14 November ya? Ini udah ketinggian, itu udah jangan beli. 1 juta lebih ya? Iya tuh udah ketinggian. 1.100.000 ya kalau nggak salah ya? Prinsipnya kalau long term investment kayak Warren Buffett bilang sebenarnya contrarian. Beli ketika orang takut, jual ketika orang serakah. Cuman ya jangan asal-asal orang takut beli nanti nangkep pisau jatuh gitu. Nah jadi sebenarnya ketika emas naik tinggi, terus US dollar naik tinggi di September Oktober kemarin, itu kenapa sih? Banyak orang berpikir, wah ini gara-gara perang nih, Israel Palestina, which is nanti kita bahas juga ya. Nah, terus gara-gara nih mau pemilu nih, takut nih. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya investor gede, duit asing itu keluar dari Indonesia dan dari pasar modal di banyak negara. Karena mereka mau cari aman, penyebabnya satu, suku bunga Amerika. Jadi The Fed itu masih akan naikin suku bunga terus. Katanya sampai Januari, makanya mereka ketakutan waktu itu keluarin duit dulu, mau taruh di tempat yang lebih aman. Nah, begitu tanggal 2 November, The Fed kasih tahu, suku bunga nggak naik, oi, tetep. Wah, langsung tuh saham-saham big banks duluan yang naik tuh, 4 itu dulu, naik. Dan abis itu diem sampai kapan? Sampai hari ini, 14 November. Di 14 November, setengah 9 malam, itu keluar berita, inflasi Amerika turun di angka 3,1, di mana itu lebih bagus dari ekspektasi. Analis tuh nganggapnya tuh bakalan turun sampai 3,3. Dari 37 diharapkan turun sampai 3,3. Ternyata turun sampai 3,1. Padahal The Fed itu mau inflasinya turun sampai angka 2. Berarti lebih bagus dong dari perkiraan analis.
Simpel aja, prediksi besok saham naik. Bener tanggal 15 saham naik, sesimpel itu. Jadi sebenarnya yang diperhatikan investor gede itu mereka nggak terlalu peduli dengan ya kondisi politik dalam negeri diperhatikan, tapi bukan sesuatu yang utama. Perang Israel Palestina ada efeknya ke saham, tapi tidak menyeluruh. Lebih memperhatikan sebenarnya kondisi makro keseluruhan. Suku bunga itu tadi sangat diperhatiin gitu. Jadi sekarang saham di bulan November, Desember arahnya kemana? Naik. Sesimpel itu. Kenapa? Karena inflasi turun, the Fed bakalan kemungkinan besar tuh nggak naikin lagi suku bunganya. Itu yang sangat diperhatiin. Oke. Dari yang lu ngomongin tadi ya, cuma 10% sih yang gue tanggap sebenarnya. Itu yang saya khawatirkan. Intinya. Tapi gue yakin sih. Gue yakin yang denger juga sama. Intinya. Bagi orang bagi gue aja yang sekolah sampai S3 kayak gitu ya. Yang gue tanggap cuma 10%. Apalagi yang di luar sana kan. Ya intinya gini tapi deh. bukan gue nyamain dengan kalian ya. Ada yang gue paham kayak gitu, tapi belum nyampe kayak gitu. Maksudnya kami ini orang biasa. Ini kan gue gimana jelasinnya? Tapi ada yang gue sampai kayak misalnya gue bilang kalau batik lagi naik jangan dibeli. Oke. Aku Sekarang intinya kayak gini. Ya. Intinya kayak gini deh. Gue ujungin. Emas itu kan dari 2018 sampai sekarang itu kan naiknya 2 kali lipat tuh. Naiknya 2 kali lipat. Oke. Kalau lu ngomong sekarang, kalau misalnya lu ngomong apa namanya, jangan beli. Ya, pada kenyataannya 5 tahun lagi, 5 tahun kemarin tuh naik 2 kali lipat loh. 580 ribu. Agree. Saham sekarang, banyak naik 5 kali lipat, 10 kali lipat. Tapi kalau saham kan bisa naik turun. Bisa harus belajar juga. Ada yang nggak jelas ya. Kita harus belajar. Tapi kalau emas kan jelas satu. Agree. Ya, satu komponen lah kita bilang kayak itu punya. Bagus nggak sih kalau kita investasi ke emas? Pernah juga emas dari tahun, aku nanti cek ya, 2012 atau kapan ya, itu dia tuh turunnya tuh bertahun-tahun. Jadi it's all about timing. Jadi kalau ditanya investasi apa yang bagus, menurut aku tuh semua bagus, tapi lu mesti ngerti timingnya. Problem, kalau nggak ngerti timingnya, caranya paling gampang itu nabung. Nabung investasi. Lu nabung emas, mau dia naik mau turun, jumlahnya sama. Tiap bulan yang dialokasiin, gue punya duit, misal nih, teman-teman yang di sini nonton, misal punya duit nih 100 juta, ya ini anggap aja lah gitu. Misal 100 juta dibagi-bagi, duit nganggur tiap bulan ada 100 juta, lu bagi 30%, 30 juta buat beli emas. Udah gitu terus tiap bulan. Oh, nanti diamati, nanti belajar gitu ya. 30 juta buat beli saham perbankan misal BCA atau BRI. Udah gitu terus, tiap bulan gitu terus. Oke, menurut lo emas ke depan akan bagaimana? Kalau suku bunga ini sudah membaik, flat, dan perang ini membaik, dia bakalan turun. Karena ini udah tinggi banget. Jadi sekarang bukan waktu yang tepat buat beli. Tapi kalau kamu strateginya dengan cara menabung secara bertahap, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena pas tinggi, nominal harus sama ya. Karena pas tinggi, kamu bakalan dapatnya dikit. Pas dia turun, kamu bakalan dapatnya banyak. Saham juga prinsipnya gitu. Misal kamu beli saham BCA. BCA itu kalau pas harganya tinggi, kamu nabung saham BCA misal sebulan 50 juta terus gitu. Ya, jadi 50 juta pas harga tinggi kamu dapat dikit. Tapi begitu dia jatuh 50 juta, kamu dapat banyak. Artinya tetap akan naik emasnya? Atau menurut kamu ke depan akan benar-benar turun di bawah 1 juta? Turunnya nggak akan sampai parah banget, tapi dia akan ter-average harganya. Jadi kamu misalkan beli di sini, di atas sekarang, nanti turun sampai di sini. Average-mu bakalan di sini doang. Oke. Jadi resikonya nggak akan terlalu besar kalau belinya nabung kalau akankah beli emas tetap jadi menarik? Apa? Tetap beli emas tetap menarik berarti? Masih menarik. Tetap salah satu opsi yang menarik? Salah satu opsi menarik buat diversifikasi buat kalian yang nggak ngerti ngebaca saham. Oke. Beli emas salah satu yang menarik, resikonya cukup rendah, tapi ini menurut kamu harganya ketinggian sekarang ya? Sekarang ketinggian. Dan potensinya bisa jadi turun? Bisa jadi turun. Oke. Kalau misalnya beli properti saat sekarang? Properti ya, jujur aku nggak ngamatin properti, tapi aku lihat teman-teman yang di properti, mereka bilang masih banyak yang jual murah saat ini gitu. It's all about timing semuanya. Aku pernah dengar juga teman aku yang di properti, dia jual kecepatan, kemudian propertinya naik. Ada juga yang dia nggak jual-jual dan propertinya dia nggak naik-naik. Nah, saya termasuk yang kedua itu. Aku beli beberapa properti dan nggak naik-naik gitu loh. Jadi aku agak bias di sini karena aku di saham cuannya lebih cepat, lebih banyak daripada di properti. Oke, jauh lebih baik. Gitu. Tapi ya sebenarnya ini tergantung skill tiap orang. Kalau di properti orang tuh bisa mengelola, jadiin dia passive income, mau jadi kos-kosan dan sebagainya, lokasi oke.
that's okay juga, tergantung ilmu. Tapi kalau kamu benar-benar nggak ada ilmu investasi, emas oke lah. Oke. Emas oke, obligasi oke, saham yang 4 tadi oke, just nggak usah mikir kayak tiap bulan beli aja gitu. Oke, berarti kalau misalnya opsinya tadi emas, properti kan, berarti kan kita artinya kalau dari yang gue tangkap itu kita harus paham semua ya. Benar. Baik kita investasi ke emas juga harus paham, harganya kurang lebih bakal kayak gimana ke depan. Properti juga harus ngerti juga kayak gitu ya, supaya kita nggak rugi. Pastinya. Saham lebih lagi nih, harus lebih pintar lagi Iya, nih. kalau nggak mau belajar saham, intinya 4 itu doang. 4 yang itu dipegang. doang. Tapi kalau misalnya gue beli emas dengan beli saham, yang mana menurut lo yang bakal lebih menjanjikan? Timing. Kebalik-balik dia. Jadi gini, ketika emas naik, US dollar biasanya turun. Pernah bareng, tapi jarang. Nah, September, Oktober kemarin naik bareng. Makanya emas secara rupiah naiknya tinggi, karena dua-dua naik bareng. Jadi ketika emas naik, US dollar bisa turun. Kalau punya dua-duanya dia bakalan jadi hedging. Hedging tuh kayak penyeimbang, nggak bisa naik kenceng tapi kayak penyeimbang gitu loh. Nah, ketika suku bunga naik, saham turun. Makanya kalau kamu simpan uang di tabungan, dapat bunga tinggi, di saham biasanya turun. Gitu loh. Dan tidak selalu suku bunga BI naik, di bank naik juga sih. Biasanya beberapa bank tertentu nggak naik gitu loh. Jadi semuanya tuh kayak penyeimbang. Makanya perlu ada diversifikasi. Jadi ketika yang satu naik, satu turun, satu naik, satu turun, kita punya semua ada diversifikasinya. Jadi yang paling aman sebenarnya obligasi. Cuman memang returnnya paling kecil. Itu paling aman. Kayak kamu taruh uang yang nggak kepake beberapa tahun, bingung mau taruh di mana, nggak dipakai buat bisnis juga, nggak pakai buat investasi yang lain juga, di deposito cuannya tahu kecil, tahu aja di obligasi. Dan itu cukup liquid, butuh duit bisa diambil. Meskipun harganya fluktuasi, tapi nggak segila saham gitu fluktuasinya. Nah, kalau misalnya tadi kan emas sudah, properti sudah, kalau misalnya kita mau ke saham nih, saham apa sih yang lagi menarik sekarang ini? Saham kalau dibilang lagi menarik, aku bilang tuh cyclical banget. Trading itu aku nggak bisa ngomong saat ini harus di depan ini. Kenapa? Karena trading itu bisa beda-beda. Tiap hari, tiap minggu beda-beda. Sekarang ya, lagi ada perang. Palestina, Israel. Kira-kira bakalan apa yang menjanjikan? Yang jelas jangan beli Starbucks, jangan beli nggak ngefek. Ntar aku kasih lihat chartnya, bisa dikasih lihat di sini. Kenapa naik malah? Nggak ngefek. Nggak ngefek? Nggak ngefek. Kemarin kan aku pikir ada boykot bakalan turun dong. Nggak ngefek. Dia jadi dari September, Oktober kemarin justru malah naik. Naik? Loh iya. Banyak saham-saham di Amerika. Aku juga nggak ngerti kenapa. Saya juga bingung. Saham-saham di Amerika tuh sektor consumer good kan dibilang boykot dong. Sahamnya naik. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan di Indonesia, tapi kalau di beritanya turun katanya. Iya, di Indonesia kan ada macam-macam juga yang diberitain lah. Apalah misalkan Unilever lah, McD, KFC dan lain-lain ya. Aku lihat sahamnya juga nggak ngefek dari situ kok. Ada Mitra Adi Perkasa tuh turun normal doang. Oh, turunnya turun normal. Yang di Indonesia turun normal, kayak malah beberapa tuh nggak turun sama sekali. Ntar aku bisa kasih lihat chartnya di sini. Tapi yang di Amerika itu justru malah naik. Saya juga bingung, nggak tahu kenapa. I think investor itu investor gede yang bisa menggerakkan harga saham. Mereka berpikir realistis. Yang dilihat itu bukan gosip-gosip gitu. Yang dilihat tuh sebenarnya benar-benar ngelihat ke performa perusahaan ini, dia bisa menghasilkan cuan nggak, operasionalnya cuan nggak. Di situ, tetap di situ. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ini promosi gratis atau gimana. Harusnya buat brandnya kan jelek ya. Tapi sahamnya naik tuh saya juga bingung. Gitu. Nah, kalau perang Israel Palestina yang aku perhatiin tuh satu sebenarnya, oil. Kita nunggu aja. Barangkali ada embargo, boykot, nggak boleh ekspor oil atau membeli oil dari sana, atau misalkan adalah kejadian kayak Rusia Ukraina kemarin, di mana ekspor batu bara Rusia tuh kayak di boykot atau di embargo, negara-negara Eropa nggak boleh beli di situ. Tahu nggak? Yang pusing siapa? Eropa sama Amerika sendiri. Kenapa? Karena mereka kesulitan dapat batu bara, padahal mereka musim dingin, 4 musim mereka butuh batu bara buat penghangat gitu loh. Jadi tahun 2022 tuh gila banget, harga batu bara tuh naik kenceng, dan saham-saham batu bara tuh naiknya luar biasa. Banyak banget yang cuan dari situ. Plus 2023, saham batu bara kan udah turun dong. Harga batu bara udah normal kan, stabil kan. Tau nggak yang bagi dividen tuh gendeng banget gitu. Jadi aku sempat beli saham PTBA cuman buat dapetin dividen, dan menurut aku ini yang tertinggi sepanjang aku ngikutin saham Indonesia. Aku dapat 28%. Jadi Dr. Richard misalkan masukin 1 M ya. Hari itu beli,
pas come date, come dividen, jangan dijual sampai besok ex date-nya. Dapat 28%. Tapi besoknya udah pasti harga saham akan turun 28-30%. Expected, aku udah tahu itu. Oke nggak? Oke buat aku ya nggak masalah. Tapi tiap orang beda-beda gitu loh. Pemahamannya beda-beda. Aku siap. Dia turun 28-30%, aku siap. Kenapa? Karena mindsetku gini. Daripada gue taruh di deposito atau di obligasi yang cuannya 4-7% doang, kalau misalkan harga saham PTBA ini masih turun, pun misalkan turun terus nih, wah ternyata setelah di net-net gue masih rugi nih 10%. Kayak gitu kan. Tahun depan, dia bakalan bagi dividen lagi. Apakah 28% lagi? Enggak, karena cuannya udah lebih kecil dari 2022. Cuannya lebih dikit, jadi bagi dividennya kalau tadinya 28% dibandingin harga saham, tahun depan tuh 2024 dia bisa bagi dividennya kayak cuman 8 mungkin atau 9%, we never know, tergantung manajemen tuh segenerous apa, semurah hati apa buat investor ini. Cuman aku ngelihatnya PTBA ini perusahaan BUMN, itu rajin bagi dividen, mereka cukup generous kalau BUMN gitu loh. Jadi ya udah, aku nggak peduli. Sekarang PTBA aku kalau aku net dengan dividen aku itu loss-nya sekitaran sekitaran netnya tuh sekitaran 10%-an. Tapi I don't care. Nanti tahun depan dapat dividen lagi dan seterusnya. Artinya dalam suasana apapun, kalau kita mengerti apa yang terjadi di dunia dan kita bisa ngikutinnya, maka kita bisa ambil keuntungan dari situ. Itu dia. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa ngikutin itu. Mau Rusia berantem dengan Ukraina, Israel perang dengan Palestina. Kalau kita bisa tahu iramanya, malah kita bisa manfaatin dari situ. Inilah ajaibnya Indonesia. Indonesia itu unik menurut aku. Negara anti krisis. Bahkan di pandemi kemarin pun anti krisis. Kenapa? Satu, Indonesia tuh kaya sumber daya alam. Wah, ini aku udah kayak ini aja ya promosi Indonesia. Tapi ini bener, kayak batu bara, nikel, segala macamnya. Maka Presiden Jokowi bikin hilirisasi, lu nggak boleh jual nikel mentah-mentahan, harus udah jadi barang sesuatu dijual keluar. Biar nggak dieksploitasi. Jadi ada perang, ada apapun, Indonesia itu sangat diuntungkan karena komoditinya bagus banget. Penghasil batu bara, dia ekspor ke China, ke banyak negara luar biasa gitu loh. Itu satu. Dua, Indonesia itu ya, mau ekspornya lemah, mau kondisi apapun, belanja pemerintahnya lemah atau berkurang, tapi belanja masyarakatnya itu masih tinggi. Jadi kayak pandemi kemarin, iya restoran tutup, hotel tutup, tapi semua beralih ke online. Dokter Richard aja jualan di TikTok dapat berapa tuh, luar biasa kan? Itu salah satu contoh. Siapa yang beli, Dok? Itulah masyarakat Indonesia. Mau dibilang piramidanya begini, banyak yang nggak punya duit, tapi mereka belanja. Consumable, 50-60% GDP Indonesia itu dari masyarakat dalam negerinya suka belanja. Makanya kalau ada yang suka belanja online boros, ibu-ibunya belanja, jangan dimarahin. Itu mendorong perekonomian Indonesia. Ibu Sri Mulyani suka itu. Ngaco ya ini ya. Ini agak-agak ngaco. Jadi belanja lah. Nomor 2, abis apa lagi yang buat Indonesia kuat? Satu, sumber daya alam. Dua itu tadi masyarakatnya belanjanya kuat gitu loh. Ya, 3, demografis, pastinya ada kaitannya dengan nomor 2 ini tadi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah Indonesia GDP-nya rendah, orangnya miskin-miskin, tapi ekonominya sangat kuat. Ekonomi sangat kuat dibandingin dengan negara-negara lain. Ekonomi itu sangat kuat sekali. Ya, jadi jangan salah. Yang bikin kuat siapa? Ya masyarakatnya suka belanja. Jadi kalau kita ngelihat ini saat ini nih, yang lagi hangat kan Israel perang dengan Palestina nih, kita beli saham yang mana nih? Atau kita beli saham Indonesia aja nih? Kalau aku sih saham Indonesia. Kenapa? Kalau saham Amerika dan lain-lain, lu nggak bisa mantau kan, malam kita ngantuk tidur ya. Gitu loh. Ya udah, saham Indonesia aja. Kita nggak akan kekurangan cuan kok dari 4 saham itu. Ada beberapa saham yang sebenarnya belum naik, dan mungkin kalau aku bahas di sini, ini aku bahas buat long term aja ya, karena kalau buat trading gantinya cepat. Contoh, saham-saham properti itu belum naik. Dan ada saham perbankan yang terkait dengan KPR. KPR-nya tuh gede banget, yaitu BTN. Itu belum naik, kayak lemot banget naiknya, pelan-pelan banget. Padahal fundamental perusahaan ini tuh bagus, Jadi kalau kita mau sabar, kita taruh di situ, ekonomi membaik nanti, suku bunga udah stabil, saya percaya banget ini bakalan naik. Nah, cara masuknya, saran aku, jangan lamsam atau langsung bleng masuk semua.
Cara masuknya tuh bertahap, dikit-dikit. Dan harus duit dingin, duit yang lu siap dengan resikonya, siap hilang dalam tanda kutip. Dari situ berarti kita nggak akan terburu-buru. Semakin seseorang terburu-buru pengen cepat kaya, semakin dia mudah dibodohin oleh pom-pom saham. Pom-pom saham tuh apa sih? Pump and dump. Orang yang pengen sahamnya naik terus dia pom-pomin gitu. Banyak yang pakai influencer kayak gitu-gitu. Terus investasi bodong dan banyak lagi lah. Itu karena apa? Karena desperately ingin kaya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku bilang orang yang desperately ingin kaya itu jangan di saham atau di trading. Ya kerja aja kayak Dr. Richard jualan. Atau nipu ya? Jangan dong, lu ngaco lu. Kan biar cepet. Tapi saya salut dengan para penipu itu. Iya, kenapa? Iya, mereka berani. Ya, apa ya? Sebenarnya para penipu, kita ngomongin investasi bodong dikit ya. Skemanya selalu sama sebenarnya. Iya. Ponzi scheme itu selalu member get member. Jadi duit dari member yang lain tuh buat ngebayarin member yang lainnya. Dan mereka pinter. Dulu kan mereka selalu iming-imingin imbal hasil tinggi ya. Baru aja kemarin tuh ada satu influencer yang curhat ke aku, gila gue kena lo ditipu sama ini Ponzi scheme kayak gini. Dan gue tuh nggak sadar. Karena biasanya mereka tuh iming-imingin dengan cuan gede. Imbal hasil yang tetap dan besar. Ini tuh enggak loh, Ellen, cuman 7% doang. Ya elah, lu mah segitu doang masuk ori juga bisa gitu. Cuma 7-8% doang. Jadi sekarang mereka pinter juga. Makin cuan deh. Kok bisa beli? Lah nggak tahu. Saya nggak tahu juga kenapa dia beli. Mungkin karena dia merasanya, oh ini nggak bombastis. Masuk kan sekarang penipu makin pinter kan. Tapi skemanya selalu sama, kayak member get member. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kita, kan kalau 4 saham tadi kan itu berarti saham yang stabil ya. Kalau saham Indonesia kayak misalnya, gue lihat ya, misalnya kayak Goto ya, kenapa turun terus? Simple. Fundamental perusahaannya masih rugi. Dan investor gede, investor yang benar-benar mereka ngelihat fundamental, mereka nggak mau masuk ke situ. Dan yang kedua, poin kedua ya, dia tuh market cap-nya gede banget. Market cap tuh apa sih? Jumlah saham yang dijual di publik. 400 triliun ya katanya. Itu gede banget. Kegedean. Menurut aku, demand-nya nggak ada. Sekarang kan yang bikin saham naik itu kan kalau permintaan besar, supply dikit. Aku ingat banget zaman saham HMSP, HM Sampurna. Pas dia jumlah saham yang beredar di publik tuh dikit banget, sedangkan orang ngelihat ini fundamental perusahaannya waktu itu dibilang bagus, kuat, dan mereka banyak masuk ke situ. Retail tuh dan investor gede maunya beli di situ. Pas dia dikit, naik nggak? Naik dong. Makin banyak yang mau. Tapi begitu dia terbitkan saham baru lagi, karena disuruh sih sama bursa gitu. Nah, jumlah saham makin banyak beredar, tambah lagi stock split, sahamnya dibagi-bagi. Wah, makin banyak saham beredar, sahamnya nggak naik loh, ke samping. Jadi jumlah saham yang beredar tuh sangat berpengaruh selain fundamental perusahaan. Nah, terlepas dari kalau misalkan ada banyak orang bilang, oh ini foundernya mau exit nih, founder startup mau exit. Ya kita nggak tahu lah ya, namanya orang juga mau cuan di market itu. Yang beli bawah, jual atas, menurut aku sih sebenarnya sah-sah aja. Tinggal gimana kita milihnya gitu loh. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngomong saham itu ada supply and demand lagi ya berarti? Banget. Dan bukan cuma saham, kripto, forex, semuanya kayak gitu. Cuman yang membedakan kalau saham nih, ada perusahaannya tuh kita bisa ngelihat. Emas juga sama. Oke, kalau Tokpat jadi Goto, jadi menurut lo prediksi lo ke depan bagaimana? Susah ya. Pak Nadiem, tandain orangnya. Susah, bukan aku nggak mengomentari perusahaannya ya. Aku mengomentari harga sahamnya, memang aku terang-terangan ngomong, bukan cuman GoTo. Semua yang trennya sangat turun banget, itu butuh perjuangan. Untuk mau naikin dia tuh kayak susah banget gitu loh. Jadi menurut lo akan terus turun? Sideways dulu lah, setidaknya. Asal jangan sampai digocap aja. Di bawah 80 ya udah waspada ke gocap, tapi kira sideways aja, kita realistis aja. Nyangkutersnya banyak, jadi begitu naik dikit, orang-orangnya nyangkut, mereka pasti kepengen buat kurangin posisi kerugiannya, kayak gitu loh. Saran aku cuma satu, jangan average down. Karena when you average down, losers average losers. Rugi, udah rugi, average rugi lagi. Kalau ini kan kita mau real price ya. Biasanya yang gue tahu ya, kalau kita mau pilpres kayak gini punya itu harapan kan jadi tinggi.
Ya kan? Kalau misalnya kayak kita ngelihat waktu pandemi kemarin kan melesu perekonomian ya. Agak melesu, retail juga turun ya kayak gitu ya. Tapi ketika ada ketakutan, kayak kita ngeliatin Pasti. November, Desember tahun lalu, itu ada ketakutan sampai Pak Presiden kita itu ngomong, ya disuruhnya kita belanja. Bener. Ya kan? Bener. Karena kayak ada ketakutan kayak krisis pada waktu itu ya. Di bulan Januari, Februari katanya mau ada krisis. Jadi semua orang nahan duit kan pada Bener. waktu itu kan. Nah, sampai saat ini, itu kan sebenarnya belum balik-balik banget sebenarnya. Tapi kayak biasanya pada waktu Pilpres, semua kan pasti menjual harapan. Nggak mungkin dong semua Pilpres ngomongnya, Indonesia akan bangkrut, Indonesia akan susah. Pasti ngomongnya Indonesia jaya. Benar. 2024 Indonesia jaya. Di tangan saya Indonesia itu kaya. Nggak dimanfaatin, pasti memberikan harapan. Benar. Optimistik. Oke. Ya, apa yang akan terjadi kira-kira 3 bulan ke depan? Oke, 3 bulan ke depan. Yang penting sebenarnya aman, jangan sampai rusuh. Karena kalau rusuh itu investor asing nggak bakalan masuk ke Indonesia. Oh, Nah, jadi sekarang mereka tuh menanti suku bunga udah aman nih, inflasi Amerika oke aman. Yang dinanti di Indonesia sebenarnya kestabilan politik, lebih ke situ. Ya, terus kalau dari 3 capres ini, 1, 2, dan 3 ini kira-kira kalau menang bakalan gimana sih? Oke, aku ngelihat lagi dari kepuasan masyarakat terhadap presiden sebelumnya. Yaitu Presiden Jokowi yang udah 2 putaran. Kita lihat saat ini data kepuasan masyarakat tuh tinggi banget. Sehingga mereka tuh kepengen the next presiden itu kayak Presiden Jokowi, keberlanjutan. Nah, sekarang mungkin dari sini udah bisa dijawab dong. Yang kira-kira bakal keberlanjutan siapa? Yang bakalan kontra siapa, Dok? Lu ini ya, anggota kampanye ya? Kagak. Gue jawab aja ya. Nomor 1, Anies. 2, siapa? Prabowo dan Gibran. 3, Ganjar. Ya kan? Oke. Sekarang yang keberlanjutan siapa? Oke. Pak Ganjar dia sama satu partai kan? Oke. Iya kan? Keberlanjutan kalau dari segi partai. Dari segi partai keberlanjutan, dan mereka juga berteman, bersahabat. Aku lihat juga selama ini kelihatannya Pak Ganjar tuh, aku sempat dengar-dengar dari kampanye, bukan kampanye lah ya, ngobrol-ngobrolnya beliau, aku sempat lihat-lihat dari publikasi, mendorong keberlanjutan tentang hilirisasi nikel. Itu penting banget buat Indonesia. Efek hilirisasi nikel ke ekonomi Indonesia sangat penting sekali. Sehingga kesimpulannya, investor gede, mereka akan suka sama Pak Ganjar. Yang kedua, Pak Prabowo dan Gibran. Udah ini mah nggak usah ditanya. Kenapa? Iya kan, anak Pak Jokowi, pasti diajarin bapaknya lah. Keberlanjutan juga. Keberlanjutan juga. 2 ini keberlanjutan. Nah, kalau Pak Anies, saya masih tanda tanya. Di mana investor-investor besar juga tanda tanya. Apakah ini keberlanjutan atau justru mau menyuarakan perubahan, gitu loh. Oke. Jadi kalau kita lihat aja di media, jika memang keberlanjutan juga, wah ini bisa 3 ini pertarungan sengit nih. Oke. Tapi kalau misalkan perubahan, kita ngomongnya konteksnya investor ya. Investor nggak suka. Tapi saya tidak tahu masyarakat kalau Indonesia. Investor itu malah tidak Nggak suka. Investor itu melihat dari tingkat kepuasan terhadap presiden sebelumnya. Oh ternyata puas, berarti masyarakat menginginkan keberlanjutan, investor menginginkan keberlanjutan. Dan di pasar saham, di perekonomian, satu kondisi ketidakpastian atau indecision itu satu kondisi yang mereka paling nggak suka. Contoh, ketika Donald Trump jadi presiden, itu analis-analis ekonom mereka sebel semua. Karena dalam sehari, dalam hitungan berapa jam dia bisa nge-tweet suka-suka dia. Kebijakan ekonominya nggak jelas. Waktu itu pasar saham benar-benar sangat susah diprediksi. Oh. Gitu loh. Jadi begitu semakin bisa diprediksi, itu semakin bagus. Okay. Nah, kalau perubahan, sekarang yang mau diubah apa? Investor tuh kan bingung kan, nebak-nebak lagi kan. Ini arah ekonominya kira-kira gimana ya? Menahan mereka jadinya ya? Betul, menahan mereka untuk invest. Sedangkan kalau misalkan, oh sama nih, dia mau lanjutin IKN-nya, hilirisasi, program-program Pak Jokowi mau dilanjutin, ya kira-kira samalah, pertumbuhan ekonomi kira-kira beginilah. Jadi itu yang disukai oleh investor-investor asing masuk ke Indonesia, termasuk investor Indonesia sendiri. Oke, berarti kalau misalnya keberlanjutan, investor lebih suka. Betul. Daripada perubahan. Betul, jadi simpel aja aku bilang pasar saham atau investor saham, mereka mungkin akan lebih suka yang keberlanjutan. Dalam hal ini mungkin Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, Pak Anies kita masih menunggu nih. Dalam 3 bulan ini, kemungkinan saham apa yang akan naik? Biasanya kalau pemilu, consumer goods bakalan naik. Cuman kali ini berbeda. Kenapa?
Karena harga beras naik. Jadi orang-orang lebih mengutamakan makan dulu dok, gitu. Beli beras dulu. Dan belanja pemerintah juga surprisingly juga masih belum naik. Recently. Biasanya consumer goods bakal naik. Consumer goods itu apa sih? Saham-saham macam apa? Indofood, ICBP, Sido Muncul, Mayora, Unilever. Biasanya bakal naik. Apa hubungannya dengan pemilu? Kan belanja, sembako, bagi-bagi. Oh, bukan ini ya, bukan digital printing ya? Digital printing bisa juga, tapi nggak signifikan. Itu nggak signifikan. Sebenarnya nggak terlalu signifikan sih dok, kalau aku ngelihat itu. Balik lagi sebenarnya, aku lebih lihat sentimen dari The Fed, saham banking dan properti. Karena ya ini saham-saham consumer good kayak Sido Muncul, Indofood, itu yang bakal naik ICBP, itu lagi murah. Lagi murah, kita bisa lirik. Tapi kayaknya naiknya nggak bakalan kenceng tahun ini. Naiknya nggak bakal kenceng. Sustainable, pelan-pelan. Oke, tahun depan, kalau misalnya 2024, kalau misalnya Pak Ganjar yang menang, kira-kira saham mana yang investasi kemana yang bisa menguntungkan? Dari sekarang dong. Dari sekarang? Ya. Aku lihat aja sekarang yang masih murah. Yang sekarang masih murah, belum naik ya. Itu ada saham-saham perbankan yang belum naik. Contohnya kayak BTN itu tadi. Aku disclaimer ya gengs ya, ini bukan buat short term harian. Ini bilangnya 1 tahun kan? Iya, maksudnya kalau Pak Ganjar menang nih kemungkinan akan diuntungkan nih berarti kan? Iya, sebenarnya mau Ganjar, mau Prabowo, mau siapa, sama asal ekonominya tuh stabil. Oh, asal ekonomi stabil dan meneruskan. Asal stabil dan meneruskan. Stabil dan aman ya. Ini jadi yang belum naik valuasi masih murah itu kayak perbankan 4 itu pasti naik ya, tapi udah nggak terlalu kenceng. BTN karena dia banyak menyalurkan kredit perumahan, terus sektor properti itu bakalan naik. Kemudian sektor komoditas yang non energi kayak poultry-poultryan tuh belum banyak naik juga. Terus apa lagi ya? Pulp and paper itu juga belum banyak naik. Jadi beberapa saham ini tuh valuasinya masih murah banget gitu. Terus semen-semen juga belum banyak naik, padahal nanti pembangunan IKN. Konstruksi juga belum banyak naik. Ini banyak yang masih murah saat ini, yang belum dilirik masyarakat. Sebenarnya kalau mau lebih aman sedikit dibandingkan yang second liner semuanya, udah pastilah perbankan yang terkait KPR dan juga properti. Itu pandangan aku. Buat setahun ke depan, dia bakalan bisa naiknya tuh lumayan sustainable. Kenapa? Ya karena kaitannya dengan suku bunga lagi. Kalau suku bunga udah mulai stabil, itu yang kedampak paling signifikan. Oh iya, tadi kan ada ngomongin GoTo kan ya, kita ngomongin bank digital juga, bakalan bisa naik juga. Jadi buat yang nyangkut-nyangkut, tenang aja. Meskipun naiknya tuh belum tentu sampai kembali ke harga IPO dia, tapi udah lumayan gitu loh. Jadi tahun depan tuh ada harapan dia akan bisa recover juga gitu. Tadi kita sudah ngomongin emas, properti, saham. Sekarang kalau misalnya kita pengen yang level lebih tinggi lagi, karena katanya banyak orang kaya itu dari sini. Kalau misalnya kita invest ke kripto. Kripto ya. Tadi kalau aku bilang deposito, obligasi, terus saham, investasi, trading saham. Kripto tuh dipucukkan di sini loh. Kayaknya posisi paling tinggi ya. Posisi paling tinggi resikonya. Sehingga kalau piramidanya paling kecil, itu berarti porsinya boleh mau ngetes, tapi kecil aja. Nah, di sini anginnya lebih gede, di atas kan anginnya lebih gede. Problem orang adalah ketika di awal dia nyoba kecil, tapi ketika udah cuan banyak, dia masuk banyak. Karena aku ngalamin juga dong, di saham pernah, di forex pernah, di kripto pernah. Jadi aku ngerti gitu, dan murid-murid aku juga banyak begitu. Awal nih, dokter saya ngetes aja iseng-iseng, start small dikit. Cuan-cuan nih, gue pinter gitu. Masuk di atas, banyak bisa jadi 10 kali lebih besar. Ternyata untungnya di sini, misalkan untung 3 kali, tapi modalnya dari 1. Modalnya 10, kamu untung sekali aja, kamu rugi sekali aja, itu bisa ruginya 10 dikurangin keuntungan 3, jadi berapa? Ruginya 7 dong. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya selama kita bisa memanage uang yang masuk ke situ dikit dan nggak nafsu, itu nggak apa-apa. Sebenarnya mau investasi apa aja nggak apa-apa, asal piramidanya tadi kejaga gitu loh. Pandangan lu tentang kripto ke depan bagaimana? Semua jenis instrumen yang bakalan ditradingkan itu bisa naik turun, bisa ngasih cuan. Ada yang bisa kasih prediksi katanya 2 tahun dari sekarang harganya bisa 3 kali lipat. Bisa jadi. Itu aku nggak menutup diri dari instrumen investasi apapun. Aku nggak menutup diri dari instrumen investasi apapun. Dan aku punya kripto. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang bisa sampai 3 kali dari sekarang, bisa jadi.
Cuman kalau aku akan mantaunya itu kripto itu candle per candle, aku udah nggak mantau harian lagi. Aku mantaunya bulanan. Karena kripto aku udah nggak, saat ini ya, aku nggak active trading. Begitu kriptonya mulai trennya bagus lagi, bisa jadi aku akan active trading dan aku pantaunya candle harian. Jadi aku nggak percaya kayak sekedar, ntar bisa jadi 3 kali, dasarnya apa? Oke yuk, coba kita lihat yuk, oh candlenya ternyata udah jelek, ya gue jual. Oh candlenya masih bagus, ya udah aku hold, mau dia cuan 2-3. Pernah tahu nggak saham itu ada yang dulu aku hold, pernah bisa kasih keuntungan 2-3 kali lipat, dan itu bukan saham blue chip. Justru saham yang bisa kayak gitu tuh saham second liner. Banyak orang bilang saham gorengan. Nah, tapi aku maunya nge-hold saham kayak gitu, ngikutin saham kayak gitu, kalau technical harga dan volumenya tuh bagus. Jadi istilah kata, misal ada saham yang digoreng pun, kalau kita ngelihatnya, oh ini, kita tahu nih, dia akumulasi, ini dia distribusi, ya nggak masalah. Mau ikut nggak masalah. Asal, si market maker yang ngegoreng itu, dia benar-benar punya duit. Taunya gimana? Market maker yang cuman bisa narik saham, narik sebentar doang, kayak ekornya candle-nya panjang, habis naik hari ini turun lagi, itu market makernya tuh miskin. Oh. Kalau dia market makernya kaya, atau kita katakan aja investornya kaya, ya mungkin bukan market maker lah, benar-benar investornya kaya, dia tuh bisa kayak investnya lah ya, investnya tuh bisa panjang, bukan cuman kayak narik sehari terus ngepom-pom retail suruh masuk, investor suruh masuk terus kemudian dijual. Kayak gitu aku nggak suka gitu. Jadi aku nggak mau scalping di saham Indonesia karena banyak yang mainnya kayak gitu, nggak bener. Oke. Jadi kalau misalkan Dr. Richard nih punya duit banyak nih, mau invest di saham ini, wah sekali beli naik nih Dr. Richard beli lagi naik lagi. Ya udah aku ngikut aja Dr. Richard dari chartingnya itu, bukan karena Dr. Richardnya. Oke guys, kita masuk ke kesimpulan. Bagi yang kagak ngerti, masuk ke kesimpulan aja, nonton di bagian akhir. Bagi yang kagak ngerti. Mungkin nih di kolom komen langsung kasih aja, menit segini nonton aja kan ya. Udah gini deh, bagi yang nggak ngerti, lo jadi resellernya Dr. Richard buat dapat duit dulu. Kalau kita mau investasi dengan bisnis, yang mana yang lebih menguntungkan menurut lo? Ya, walaupun memang tergantung bisnisnya dan tergantung juga investmentnya ya. Buat gua, investasi itu lu mesti punya duit baru investasi. Okay. Jadi sebenarnya orang kan menggaungkan passive income terus kan ya. Sebenarnya lu mesti punya active income dulu sih. Active income dulu baru ada passive income. Iya, ya? jadi bisnis atau kerja dulu, side hustle, mau pekerja kreatif lah, influencer lah, apapun. Lu mesti punya active income dulu, baru dari situ bisa investasi. Dari tabungan kita, itu pun diolah lagi. Sebagian darinya diinvestasikan, sebagiannya adalah dana cadangan. Iya, jadi sebenarnya kalau aku bilang investasi itu mesti santai. Semakin santai, semakin hasilnya bagus. Oke, yang paling santai untuk menengah ke bawah, bagusnya ditaruh di mana? Obligasi. Oke. Yang paling obligasi negara. Yang paling bagus untuk menengah, kaum menengah ditaruh kemana? Obligasi emas. Masih obligasi emas? Ya, yang ke bawah emas juga bisa. Oke. Karena aman. Yang untuk menengah ke atas, yang duitnya cukup banyak untuk diinvestasi? Saham properti. Saham properti, oke. Jadi kalau ditanya, orang paling kaya se-Indonesia, kayaknya dari mana? Karena saham dia naik. Prayogo Pangestu sekarang jadi orang yang paling kaya se-Indonesia. Bukan karena orang yang punya emas ya? Iya, aku nggak tahu juga itu emas. Bener juga sih. Juga sih. Jadi Prayogo Pangestu, kayaknya terus karena Lotakwong. sahamnya naik kan? Benar-benar. Jadi dia katanya sih nyalip pasangan Pak Hartono gitu loh, ya, Hartono bersaudara gitu. Karena apa? Karena saham-saham dari perusahaannya mereka tuh naik tinggi. Jadi antara dari saham atau dari bisnis mereka yang valuasi sahamnya naik. Maka dari itu nggak heran, kesimpulan kok jadi panjang ya, gue bingung juga. Maka dari itu nggak heran ya, perusahaan-perusahaan startup itu mereka banyak yang berlomba-lomba bukan untuk cuan dari operasional, tapi mereka berlomba-lomba untuk menjual valuasi perusahaannya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Cuannya dari mana? Exit, jual perusahaan. Jadi terpikir untuk mulai menjual perusahaanmu, Dok? Gue baru belajar sih di tahun 2022-2023 ya. Gue kan pebisnis konvensional lah. Gue kan dari daerah. Dari daerah itu kalau kita pebisnis itu ya, bisnis itu maksudnya buka lapak, bukan buka lapak itu ya, maksudnya buka sesuatu,
jualan, ada untung kayak gitu punya. Itu namanya kita bisnis ya. Itu benar, itu yang benar. Ternyata gue di 2022, 2023 ini banyak belajar, ternyata banyak perusahaan yang nggak mentingin untung. Itu dia. Tapi intinya pokoknya dia gede-gedein, makanya dia jual. Jual mimpi. Ya, jual mimpi, anak bis itu dia jual. That's why makanya aku kasih tahu kalian ya, ada beberapa skincare, ini skincare ya, yang China. China, yang ngetop-ngetop ya kayak gitu punya, kayak S, kayak B kayak gitu punya ya, itu skincare China yang ngetop kayak gitu punya. Itu jualannya iklannya gila. Omsetnya itu 4 miliar per hari. 4 miliar per hari. Tapi iklannya itu bisa 2-3 miliar. Itu dia. Yang nggak cuan. Sudah jelas itu nggak cuan. Udah jelas banget itu nggak cuan. Tapi gue tahu ternyata setelah gue pelajarin lebih dalam lagi, oh tujuannya bukan di situ. Betul. Tujuannya adalah mereka pengen ada visi. Ada venture capital masuk. Agree with you. Itu nggak bagus buat customer. Itu tidak bagus untuk customer. Itu nggak bagus buat customer, dan aku nggak suka bisnis yang kayak gitu. Aku nggak suka banget. Dan kalau ada yang melantai di bursa, kalau ada yang melantai di bursa, atau nggak usah melantai di bursa lah, ada perusahaan yang minta kita untuk invest nih di situ. Tapi perusahaannya tuh kita lihat dong, lu bisa cuan nggak? Kalau nggak bisa cuan, jangan cuma jual mimpi. Kita nggak mau. Saya paling anti investasi di perusahaan begitu. Iya. Jadi intinya mereka itu nunjukin sales omset segede-gedenya, padahal nggak profit. Habis itu dia jual kayak gitu punya. Betul. Dan make it money dari sana. Betul, tuh nggak bagus. Itu nggak bagus. Nggak bagus. Thank you Ellen May sudah datang ke sini, sudah kasih pencerahan.